Halo everyone, setelah kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan di link Google Form, sekarang kalian bisa menyimak untuk pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 10, dan ini adalah soal tentang conjunction. Nomor 1, model airplanes can be guided both by control wires or by radio transmitters. Seperti biasanya, Miss Lee akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengidentifikasi sebuah soal dari kalimat per kalimat. Jadi untuk kalimat nomor 1 kita cari untuk verbnya yang mana. Dan ditemukan verbnya adalah can be guided, itu sebagai kata kerja atau verb. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan verbnya dan verb dari can be guided itu adalah subjeknya model airplanes. Untuk subjeknya di sini ada S-nya, jadi dia sebagai subjek yang plural. Kemudian untuk verbnya di sini can, setelah can itu adalah modal. Jadi untuk modal itu bisa plural, bisa singular verbnya. Dan kebetulan di sini verbnya dalam bentuk pasif karena ada to be plus verb 3 guided. Nah, jadi untuk subjek sama verbnya tidak ada masalah ya. Model airplanes can be guided. Setelah modal itu plus verb be di sini. Dan untuk alpha itu benar. Untuk both di sini setelah both biasanya gandengannya adalah n. Both titik-titik and titik-titik. Dan both by control or, dan yang tidak digarisbawahi di sini adalah or. Kalau tidak digarisbawahi berarti dia benar. Otomatis yang salah adalah both. Harusnya di sini karena or, nah or itu gandengannya apa? Or itu gandengannya either. Either titik-titik or titik-titik. Jadi or ini menggabungkan antar dua kata benda yaitu control wires atau radio transmitters. Dan ini adalah sebuah kalimat yang paralel antara lain yaitu menggabungkan antar frase by control wire sama by radio transmitters. Model pesawat bisa dipandu baik itu, jadi karena memakai either ya, baik itu control wires, kabel kontrol atau dengan radio transmitter atau remote radio. Nomor 2, information in a computer can be lost because it is not longer stored or because it is stored but cannot be retrieved. Informasi di dalam sebuah komputer bisa hilang karena tidak lagi disimpan atau karena disimpan tapi tidak bisa dimuat ulang. Jadi untuk pembahasannya subjeknya adalah information dan verbnya adalah can be lost. Setelah because di sini ada because dan di sini juga ada because. Dan setelah because itu adalah sebuah conjunction, maka setelah conjunction harus hadir sebuah subjek dan verb. It is di sini subjeknya, subjek kemudian verb. Kemudian setelah because di sini juga harus ada subjek lagi, subjek dan verb. Jadi untuk yang tidak digarisbawahi di sini tidak bermasalah dan because-nya pun di sini benar. Karena apa? Karena dia adalah sebuah conjunction yang memiliki paralel dengan or ya. Or because it is not longer or because it is stored but cannot be retrieved. Jadi untuk Bravo benar dan untuk Alpha juga benar karena dia sebagai subjek, dan Delta juga benar karena dia sebagai paralel dari because antar because, dan yang salah adalah Charlie. Not longer. Not longer itu seharusnya ditaruh di belakang not any longer. Jadi seharusnya diganti menjadi no longer. Is no longer. Kalau menggunakan not menjadi not any longer. Jadi kurang any ya. Seharusnya cukup menggunakan no longer, nggak pakai any juga bisa, no longer. Jadi yang salah adalah Charlie. Nomor 3,
ketiga, a mosaic is a picture done from small bits of either colored glass or tile. Untuk delta, di sini ada colored. Verb 3 yang berdiri sendiri kita sebut sebagai adjektif. Dan adjektif biasanya mendeskripsikan kata benda. Jadi untuk delta itu benar. Kemudian either biasanya gandengannya adalah or. Dan di sini ada or, either colored glass or tile. Jadi either juga benar. Kemudian di sini ada dan. Dan itu adalah sebuah kata kerja bentuk ketiga. Tapi dia di sini bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai adjektif. Karena dia berdiri sendiri. Verb 3 yang berdiri sendiri disebut adjektif. Akan tetapi kita lihat dulu. Sebelum dan di sini ada kata picture. Picture di sini dikerjakan artinya. Kalau kita artikan, a mosaic adalah gambar yang dikerjakan dari serpihan-serpihan kecil, baik itu kaca yang berwarna-warni atau dari keramik. Jadi bukan dan, tapi harusnya pemilihan kata yang benar adalah made, dibuat. Jadi jawabannya adalah Bravo yang salah. Dan Alfa ini benar. Karena setelah pasti kata benda bentuk tunggal. Jadi Alfa benar. Nomor 4, John Lancaster Spalding was not only a religious leader and also a social reformer. Untuk pilihan delta, dia ini menunjukkan adanya kata benda karena diakhiri dengan biasanya dia itu kata benda. Kata benda, orang atau bukan, kita tergantung sama subjeknya. Karena subjeknya adalah John Lancaster Spalding, nama orang, maka reformer itu adalah benar. Seorang tokoh reformasi. Kemudian, selain itu kita juga melihat di sini reformer diikuti oleh adjektif, kemudian sebuah artikel. Jadi artikel, adjektif, dan noun. Urutannya itu sudah sesuai. Untuk and also dan juga maka harus ada gandengan sebelumnya, yaitu not only. Not only biasanya gandengannya but also, bukan and also. Jadi and-nya dihapus menjadi but. Maka untuk Charlie salah. Kalau kita lihat di Bravo, a religious leader, religious itu sebagai adjektif, kata sifat, leader itu sebagai noun. Jadi noun jatuh sebelum kata sifat, kemudian sebelum adjektif ada artikel. Jadi artikel itu mendeskripsikan adanya kata benda, dan dalam hal ini kata bendanya dalam bentuk frasa, yaitu noun phrase, antara lain adjektif dan noun. Untuk yang was ini adalah verb yang singular, dan sebelum verb yang singular pastinya harus ada subjek yang singular juga. Dalam hal ini John Lancaster Spalding itu adalah subjek yang singular. Jadi Alfa benar. Maka dari itu jawaban yang salah adalah and also, harusnya diganti menjadi but also. Nomor 5, although fish can hear, they have neither external ears or eardrums. Untuk pilihan Alfa, although adalah sebuah conjunction. Setelah conjunction wajib hadir sebuah kalimat, yaitu di sini fish sebagai subjek, can hear sebagai verb. Karena conjunctionnya ada satu, maka harus terdiri dari kalimat dua, yaitu dua kalimat. Dalam hal ini adalah they sebagai subjek, have sebagai verb. Jadi sudah benar untuk Alfa, karena ada muncul dua kalimat, fish can hear sama they have. Dan untuk Bravo, setelah they itu ada verb plural, yaitu have. Dan they ini adalah subjek yang plural, maka Bravo juga benar. Kemudian untuk eksternal itu sebagai adjektif, kata sifat, dan kata sifat itu mendeskripsikan kata benda. Dalam hal ini kata bendanya adalah ears. Jadi eksternal itu benar. Jadi ada ciri-ciri beberapa kata sifat yang diakhiri dengan al, ya, sudah sosial, eksternal, itu adalah kata sifat. Kalau teman-teman masih belum paham dengan ciri-ciri kata sifat, teman-teman bisa mempelajari di grammar basic. Jadi bisa join di kelas Misli juga untuk grammar kelas basic.
program study club. Dan untuk Charlie di sini benar. Dan yang salah adalah delta. Kenapa? Or itu biasanya gandengannya either. Either bla 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 or bla bla bla. Akan tetapi di sini bukan either tapi neither. Neither itu gandengannya nor. Bla 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 nor bla bla bla. Nomor 6, in all animals, whether simple and complex, enzymes aid the digestion of food. All itu penanda adanya plural noun. Jadi animals di sini ada s-nya, jadi all di sini benar. Whether simple and, baik simple maupun kompleks, sederhana maupun rumit. Jadi setelah whether di sini ada n. Whether itu gandengannya adalah or. Jadi n harusnya diganti menjadi or. Jadi baik simple maupun kompleks. Untuk Charlie itu benar karena dia sebagai noun. Dan noun itu biasanya diakhiri dengan ion. Dan sebelum noun itu ada artikel the. Di sini the menunjukkan adanya kehadiran sebuah kata benda, maka Charlie itu benar karena dia sebagai kata benda. Untuk food, food itu juga kata benda dan diikuti oleh of. Karena di sini of itu penghubung antar kata benda, of noun, sebelum of juga noun, maka delta juga benar. 7. Beekeepers can sell both the honey and the beeswax that their bees produces. Untuk pilihan alfa, dia adalah modal. Setelah modal jatuh verb bear, di sini adalah sell, dan sell itu adalah kata kerja yang tidak ditambahi apapun, maka dari itu untuk pilihan alfa benar. Pilihan bravo both. Setelah both biasanya digandengkan dengan n, yang mana menghubungkan antara kata benda the honey and the beeswax. Jadi both di sini digandengin sama n. Jadi both benar. Selanjutnya their bees. Their ini kembali ke siapa? Ke beekeepers. Ini dia. Karena their ini jamak dan beekeepers ini juga jamak, ada s-nya, maka Charlie juga benar. Yang salah adalah delta. Jadi harusnya apa? Di sini ada conjunction that. Dan setelah conjunction harusnya ada kalimat baru, yaitu subject their bees, kemudian produces verb. Yang bikin salah adalah verbnya ini bentuk 1 plus s. Seharusnya diganti menjadi produce nggak pakai s. Jadi s-nya dihapus. Kenapa? Karena subjeknya ini dalam bentuk plural. The human brain is often compared to a computer, and such an analogy can be misleading. Untuk pilihan alfa, often. Often itu adalah sebuah adverb yang mana menjelaskan verb dari compare. Sering dibandingkan. To a computer. Otak manusia selalu sering dibandingkan dengan komputer. Dan n di sini adalah sebagai penghubung antar kalimat, yaitu kalimat sebelumnya the human brain sebagai subjek is often compared sebagai verb. Dan setelah n di sini ada subjek yaitu an analogy and can be misleading sebagai verb. Dan untuk Charlie, an analogy, such an analogy itu adalah sebuah kata benda yang mana diikuti oleh such. Such an analogy, analogi semacam itu bisa menyesatkan. Dan yang salah adalah bravo. Kenapa? Karena ini adalah dua kalimat yang bertentangan, yang mana n-nya harus diganti menjadi but. Otak manusia selalu dibandingkan dengan komputer. Akan tetapi, analogi semacam itu bisa saja menyesatkan. Not only rust corrodes the surface of metal, but it also weakens its internal structure. Delta adalah kata benda, dan internal adalah adjektif. Jadi adjektif mengikuti kata benda itu benar.
Selanjutnya, but it also. But it also biasanya diikuti oleh gandengan not only. Dan di sini ada not only. Jadi Charlie juga benar. Untuk surface ini adalah noun. Noun diikuti oleh the, jadi dia benar. Setelah noun di sini ada of. Dan setelah of juga ada noun lagi. Jadi B ini juga benar. Dan yang salah adalah alpha. Bagaimana bisa? Kalau kita lihat di sini ada negative expression. Negative expression yang berada di depan yaitu not only itu biasanya diikuti oleh verb baru subjek. Yang mana ini adalah aturan sebuah inversion. Maka dari itu, dibalik not only does. Jadi verbnya ada di depan. Rush, carrot. Karena verbnya sudah diganti oleh si does, maka di sini sudah tidak ada s-nya. Kalimat inversi itu biasanya muncul dalam kalimat tanya, negative expression, place expression, dan lain sebagainya. Jadi itu ada di kelas grammar basic. Pakai itu ya. Community theater not only provides entertainment for local audiences as well as furnishes a creative outlet for amateurs interested in drama. Untuk pilihan alpha, dia adalah noun. Dan sebelum noun di sini ada kata kerja. Jadi noun di sini sebagai objek. Provides entertainment. Untuk pilihan bravo, as well as, sebaik. Jadi setelah as well as harusnya jatuh sebuah noun. Sedangkan furnishes di sini adalah kata kerja. Maka as well as kurang tepat. Dan untuk pilihan Charlie, creative outlet. Outlet itu adalah noun dan noun diikuti oleh adjektif, jadi benar. Untuk delta for, setelah for di sini ada noun, jadi benar. Dan ketika as well as itu disalahkan, maka yang tepat adalah karena ini ada not only memparalelkan antar kalimat, yaitu not only provides but also furnishes. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk video yang lebih update tentang pembahasan soal-soal TOEFL yang lain. See you around.